Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Firdane Akbar Pangestu dengan NIM 2304011010339. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme kelas IT 204. Di sini saya mengambil konsep yaitu self concept yang akan saya presentasikan kali ini. Kita mulai dari topik pembahasan. Topik pembahasan kali ini meliputi pengertian self concept, komponen konsep diri, karakteristik konsep diri, faktor pembentuk konsep diri, cara menemukan konsep diri, dan manfaat self concept. Apa sih self concept itu? Self concept atau konsep diri adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan bahkan juga kegagalan dirinya. Bahaya ini. Lalu, komponen konsep diri terbagi dalam beberapa komponen, yaitu yang pertama citra diri atau biasa disebut self-image, kedua ideal diri, yang ketiga harga diri atau self-esteem, yang keempat peran diri, yang kelima identitas diri. Baik, selanjutnya pertama kita bahas citra diri. Citra diri atau gambaran diri ini biasa dikenal sebagai self-image atau perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya atau fisik. Pokoknya yang berupa fisik, bentuk fisik masuk dalam citra diri. Selanjutnya, ideal diri. Persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Dimulai dari sejak saat masih bayi. Selanjutnya, harga diri. Ini penting. Persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaiannya antara pengharapan dan fakta atau kenyataan di dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu peran diri. Segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Selanjutnya,
Identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada individu sejak masa kanak-kanak. Pada dasarnya semua dimulai dari pada saat kita masih bayi ya berarti. Selanjutnya, karakteristik konsep diri. Secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri terdapat dua kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya itu negatif. Selanjutnya kita akan menjelaskan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif yaitu memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri, baik yang merupakan kekurangan maupun kelebihan. Sebagai contohnya yaitu mempunyai keyakinan bahwa dirinya dapat mengatasi berbagai masalah, lalu memiliki perasaan antara terhadap individu lain, lalu dapat menerima pujian dari individu lain tanpa merasa malu, dan memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Ini yang patut dan perlu wajib dicontoh. Selanjutnya, konsep diri negatif. Ini yang sebaiknya tidak untuk ditiru dan dilakukan. Konsep diri negatif yaitu merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya yang tidak teratur, tidak memiliki kestabilan dan keutuhan diri. Sebagai contohnya, merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Dia selalu pesimis terhadap dirinya sendiri. Memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan, padahal itu bisa hanya lelucon ataupun guyonan semata. Memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain, memiliki sikap responsif terhadap pujian. Selanjutnya, faktor pembentuk konsep diri. Faktor-faktor ini meliputi konsep diri pada seseorang yang merupakan hasil dari proses belajar yang terjadi sejak kita kecil hingga dewasa. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi konsep diri, seperti faktor genetik atau biologis, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengalaman hidup, faktor budaya, faktor keluarga, pengalaman kerja, dan profesionalisme. Sini saya akan menjelaskan faktor genetik, biologis, dan keluarga. Sebagai contoh, peran orang tua sangat berpengaruh pada pembentukan diri seseorang. Sikap orang tua yang suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, tidak pernah memuji, suka marah-marah, dan lain-lain sebagainya dianggap sebagai hukuman akibat kekurangan, kesalahan, atau kebodohan seorang anak. Jadi, anak menilai dirinya berdasarkan apa yang ia alami dan ia dapatkan dari lingkungan. Tidak baik ya. Jika lingkungan memberikan sikap baik dan positif, maka anak juga akan cukup merasa berharga. Namun jika ia mendapatkan bahwa dirinya itu selalu salah di mata orang tuanya, maka ia merasa bahwa dirinya itu merasa terbodohi atau dibodohi. Selanjutnya,
Sebagai contoh, faktor lingkungan atau faktor pengalaman hidup. Di sini saya mengambil hanya beberapa contoh aja ya. Faktor genetik, dan ini saya ambil faktor pengalaman hidup. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan dalam proses kehidupannya, ya kan? Kegagalan yang sering dialami sering membuat diri kita bertanya, mampukah saya? Bisakah saya? Dan kita pun memberikan kesimpulan terhadap diri kita sendiri bahwa penyebabnya adalah kelemahan diri. Kegagalan membuat seseorang merasa dirinya tidak berguna. Kondisi fisik maupun psikis yang tidak sehat pasti mempengaruhi pembentukan konsep diri. Itu pasti. Orang yang sedang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam memandang dan merespon segala sesuatu, termasuk menilai dirinya sendiri. Segala situasi atau stimulus yang netral akan dipersepsi secara negatif. Ia sulit melihat dirinya mampu, ia juga mudah tersinggung dan mudah termakan oleh ucapan orang lain. Ini yang ketiga, saya memberikan contoh, yaitu pengalaman kerja dan profesionalisme. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tak akan pernah lepas dari interaksi dengan manusia lain. Terkadang manusia lain menjadi penilai akan sebuah perbuatan manusia lainnya. Sikap dalam menyikapi kritik orang lain tentunya harus dapat dikendalikan sebagai koreksi diri sendiri. Mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukan. Kritik terhadap diri sendiri berfungsi sebagai rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku agar keberadaan kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik. Sekian contoh faktor yang mempengaruhi konsep diri. Selanjutnya kita akan membahas cara menemukan konsep diri. Gimana sih cara menemukan konsep diri? Di sini saya merangkum beberapa yang menurut saya itu mudah dilakukan, dan ini yang saya temukan, yaitu yang pertama, belajar menahan diri. Sadari kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dan kita harus lapang dada untuk menerimanya, baik itu kelebihan baik, buruk, dan kekurangan baik, buruk. Lalu fokus membangun value dengan cara lebih mendisiplinkan diri, empati, konsistensi, dan kemampuan untuk memahami serta menghargai sesama, selalu hormat, dan jika ada orang tetap menghargai. Mengatasi limiting belief. Kita bisa mulai menyadari bahwa itu hanya keyakinan, bukan kenyataan yang dapat mengubah mindset kita. Temukan tujuan hidupmu, karena tujuan hidup mampu memberikan makna dalam kehidupan, mengarahkan diri hingga memberikan arti kehidupan. Lalu, circle pertemanan. Ini sangat berpengaruh ya. Lingkup pertemanan yang tepat adalah yang sesuai dengan value serta tujuan hidup kita untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi, usahakan circle pertemanan itu dipilih dan memilih. Bertanggung jawab pada pilihan. Bertanggung jawab atas baik buruknya pilihan kita sendiri dan ambil pelajarannya. Itu berikut cara menemukan konsep diri menurut saya yang baik dan mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, manfaat self concept, yaitu yang pertama, membantu mencapai tujuan hidup, memaksimalkan potensi diri, tidak membatasi diri, mampu menghadapi masalah, menghindari
sabotaging behavior. Berikut manfaat self concept yang telah saya pelajari. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya pada tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme IT 204 kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.